Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jianta Nabila dari kelas S5G. Untuk saat ini saya akan menjelaskan materi perpajakan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Langsung saja saya mulai. Peraturan perundang-undangan perpajakan terus disempurnakan seiring dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan politik, yang dimana perubahan perundang-undangan KUP untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Kewajiban wajib pajak ini terdiri menjadi 4. Yang pertama, kewajiban mendaftarkan diri. Kedua, kewajiban pembayaran, pemotongan atau pemungutan dan pelaporan pajak. Ketiga, kewajiban dalam hal diperiksa. Keempat, kewajiban memberi data. Hak wajib pajak yang pertama ada hak atas kelebihan membayar pajak. Kedua, hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan. Yang ketiga, hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Dan hak-hak wajib pajak lainnya. Apa sih NPWP itu, guys? NPWP adalah nomor pokok wajib pajak yang merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Jadi, setiap wajib pajak ini hanya diberikan satu NPWP. Selanjutnya ada NPPKP. Apa sih NPPKP itu? NPPKP adalah nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Fungsi dari pengukuhan pengusaha kena pajak yang sebenarnya juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN dan PPNBM serta untuk pengawasan administrasi perpajakan. Selanjutnya di sini ada 2 persyaratan NPWP dan pengukuhan NPWP. Yang pertama ada persyaratan subjektif, yaitu persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam UU PH yang harus didapatkan oleh bukan pengusaha, yaitu berupa NPWP. Yang kedua ada persyaratan objektif, persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan UU PPH yang dilakukan oleh pengusaha ini mendapatkan NPWP dan pengukuhan ya. Selanjutnya sanksi. Sanksi ini adalah untuk setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP yang akan menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Ini berupa bentuk sanksinya ya. Pertama ada pidana penjara 6 bulan sampai 6 tahun, yang kedua denda 2 sampai 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Selanjutnya ini ada sanksi-sanksinya. Dan next ini surat buat laporan pajak ya. Jadi ini ada masa-masanya, ada 20 hari, 3 bulan, 4 bulan. Selanjutnya ini pembukuan. Yang wajib pembukuan ini adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan. Itu dia harus dilakukan pembukuan. Kecuali wajib pajak yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto dan wajib pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas. Selanjutnya di sini ada ketentuan-ketentuan pembukuan yang ada 4. Pertama, memperhatikan iktikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Kedua, menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menkeu. Yang ketiga, selanjutnya diselenggarakan di Indonesia. Yang keempat, diselenggarakan dengan prinsip taat, asas dan dengan stelsel akrual dan stelsel kas. Sini juga ada arti pencatatan yang terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau PH bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk PH yang bukan objek pajak atau yang dikenai pajak yang bersifat final, atau bentuk dan tata cara pencatatan diatur dengan PMK. Selanjutnya di sini ada ketentuan mengenai pencatatan yang harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Di sini juga ada penyimpanan dokumen pembukuan. Pertama ini tahap 1, buku, catatan, dan dokumen termasuk hasil pengolahan data. Selanjutnya, dasar pembukuan atau pencatatan, yang dimana penyimpanannya ini ada dari 10 tahun yang harus dilakukan di Indonesia. Selanjutnya ada sanksi-sanksi. Setiap orang dengan sengaja memperlihatkan buku, ini untuk sanksi yang sengaja memperlihatkan pembukuan atau pencatatan ya guys. Selanjutnya ini yang terakhir, penagihan pajak. Penagihan pajak adalah tindakan penagihan terhadap wajib pajak WP apabila utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum dilunasi. Ada 4 tahap. Yang pertama ada surat teguran, yang kedua surat paksa, yang ketiga surat sita, yang terakhir lelang. Oke, baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.